Baik, kita berjumpa lagi. Pembahasan kita kali ini bicara soal suara hati. Pada video yang pertama dari suara hati, kita akan menjelaskan pandangan tentang suara hati secara filosofis. Ya. Dalam kehidupan kita sebagai manusia ada 3 lembaga. Apa itu? Ada masyarakat, yaitu keluarga, orang tua, agama, negara, tempat kerja. Itu masyarakat. Yang kedua adalah superego. Superego adalah internalisasi dari nilai-nilai atau perintah-perintah. Superego adalah perasaan moral spontan yang biasanya muncul dalam perasaan malu dan atau perasaan bersalah. Misalkan Anda mencuri, lalu ada perasaan nanti kalau ketahuan bagaimana, ketakutan. Ini namanya superego. Yang ketiga, lembaga normatif ketiga adalah ideologi. Ajaran tentang makna kehidupan, tentang nilai dasar dan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Jadi ideologi, cara pandang. Nah, biasanya 3 lembaga normatif itu bisa berjalan seiring. Tidak ada masalah apa-apa di situ. Nah, baru muncul masalah jika ketiga lembaga tersebut saling berbenturan. Jadi antara masyarakat berbeda dengan superego, atau berbeda dengan ideologi. Kalau ada benturan dari lembaga-lembaga itu, haruslah dipilih dan dibentuk sebuah penilaian moral tersendiri. Ini. Nah, ketika 3 lembaga ini berbenturan, itulah suara hati muncul. Karena suara hati harus membuat penilaian moral dan memutuskan mana yang harus dilakukan. Nah, secara definisi suara hati adalah ini ya, kesadaran moral kita dalam situasi konkret. Ambil contoh. Anda sedang mau ke sekolah. Anda sudah hitung bahwa Anda nanti akan sampai sekolah pas atau mepet kurang 3 menitan. Dan itu oke. Tetapi ketika Anda berangkat ke sekolah yang secara hitung-hitungan waktu sudah Anda hitung mepet tadi, tiba-tiba Anda lihat bahwa di tengah jalan ada orang kecelakaan, berdarah-darah, dan tidak ada orang lain yang lewat di situ selain Anda. Nah, pilihannya adalah datang terlambat dan membantu orang yang kecelakaan itu, atau tidak menolong orang yang kecelakaan itu dan berangkat ke sekolah dan tidak terlambat. Nah, di sini lihat ya, ada konflik antara kepentingan, antara ideologi membantu orang, antara pembatinan dari nilai masyarakat soal ketertiban dan sebagainya. Nah, ketika ada nilai-nilai yang berbenturan seperti itulah, maka suara hati akan muncul. Maka kalau dia memutuskan saya harus bantu orang ini, suara hati begitu, maka ya sudah. Maka anak itu harus berhenti membantu. Jadi suara hati itu kesadaran, ya,
Kesadaran apa? Kesadaran moral kita dalam situasi konkret. Jangan pernah berpikir bahwa suara hati itu seperti suara yang berbisik-bisik dalam hati kita. Jangan mencuri, jangan mencuri. Bukan. Karena kata kunci kita adalah soal kesadaran. Maka suara hati menjadi sebuah kesadaran batin saya bahwa berhadapan dengan sebuah situasi tertentu, saya punya kewajiban untuk harus A atau B atau C. Dan apa yang saya lakukan dari permasalahan yang muncul di hadapan saya itu menjadi kunci kebaikan saya. Dan dalam hal ini hanya saya sendirilah, kita sendiri yang dapat dan berhak untuk mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita itu. Jadi suara hati itu bukan sebuah suara-suara yang bersut dalam hati kita, tapi sebuah kesadaran. Sadar batin saya untuk berbuat A, B, C, D, dan C ataupun apapun itu dalam konteks ruang dan tanggung jawab saya. Maka dikatakan karena suara hati adalah kesadaran moral, maka suara hati adalah pangkal otonomi manusia, sebuah pusat kemandirian, sehingga manusia tidak lagi menjadi pembeo atau kerbau yang hanya ikut-ikutan saja. Jadi suara hati adalah pangkal otonomi. Nah, maka terhadap suara hati orang harus taat. Karena apa? Kita akan merasa bersalah kalau kita tidak mengikuti suara hati kita. Kalau kita mau berbalik kembali, melihat kembali definisinya, bahwa suara hati adalah sebuah kesadaran yang ada dalam batin saya, maka sumber dasar dari suara hati adalah rasionalitas manusia, akal budinya, kemampuan manusia untuk melihat dan berefleksi. Maka kalau suara hati sudah memutuskan A, kita harus ikut. Ya. Nah, Immanuel Kant membedakan antara imperatif kategoris dan imperatif hipotesis. Kalau hipotetis berarti perintah yang bersyarat. Kalau kategoris berarti perintah yang tak bersyarat. Nah, terhadap dua pembedaan itu, kita boleh mengatakan bahwa tuntutan suara hati itu bersifat mutlak dan tidak bersyarat. Suara hati menuntut mutlak untuk apa? Jujur, baik, wajar, adil. Apapun lembaga-lembaga normatifnya. Jadi suara hati itu kalau sudah ngomong ya harus diikuti, karena dia mutlak dan tidak ada syaratnya apa-apa. Nah, ini moga-moga jelas. Saya mengulang sedikit supaya ini jelas. Suara hati adalah sebuah kesadaran moral berhadapan dengan sebuah situasi yang konkret itu suara hati. Suara hati muncul ketika tiga lembaga masyarakat, superego, lalu ideologi berbenturan atau tidak sejalan. Nah, terhadap suara hati orang harus taat, mutlak, tak bersyarat. Mengapa? Karena pangkal dari suara hati adalah akal budi manusia sendiri. Yang artinya kalau orang tidak mau mengikuti akal budinya sendiri, nah ini
dia menjadi burung piyuk yang hanya ikut-ikutan saja, ikut arus saja. Ya, kita maju ke bab berikutnya. Soal moralitas dan legalitas. Kita seringkali melihat orang dari tindakannya. Tetapi ini harus kita pahami bahwa tindakan seseorang dengan sendirinya belum menunjukkan moralitas seseorang. Karena moralitas itu sikap batin, sikap hati yang terungkap dalam tindakan lahiriah. Maka kita tidak bisa menilai orang dari saja, menilai moralitas orang begitu saja dari tindakannya, tidak bisa. Nah, maka hendaknya dihindari kata-kata asal maksudnya baik misalkan. Karena maksud yang baik tanpa usaha sepenuh-penuhnya kemampuan dan tenaga untuk mewujudkannya ya sebetulnya tidak bermutu atau bahkan tidak ada. Jadi moralitas itu dua jenis, yang terungkap lahiriah, tapi tidak bisa serta-merta kita menilai orang dari tindakan lahiriahnya tersebut. Jadi sederhananya gini, kita tidak bisa melihat orang dari tindakannya, tetapi dari tindakan orang itu terungkap jugalah yang namanya moralitas. Baik, kita lanjut ke berikutnya soal lalu bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan suara hati itu. Ada beberapa pandangan yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah pandangan emotivisme. Kelompok ini mengatakan yang namanya penilaiannya subjektif. Maka karena subjektif, orang tidak bisa menuntut pertanggungjawaban moral rasional dari suara hati. Nah, suara hati punya rasionalitas dan juga punya objektivitas. Itu berarti bahwa suara hati dapat dipertanggungjawabkan. Suara hati dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana cara mempertanggungjawabkan suara hati? Yang pertama, terbuka terhadap argumen sangkalan, pertanyaan, keraguan dari orang lain atau dari dalam hati kita sendiri. Artinya apa? Suara hati itu dapat bertanggungjawabkan kalau suara hati itu terbuka bagi argumen-argumen yang ada sehingga bisa diupdate, bisa diperbarui. Ini kriteria bagaimana kita boleh mempertanggungjawabkan suara hati. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana caranya supaya ketika mengambil keputusan itu secara moral memadai. Nah, ada 3 kriteria yang penting harus diingat. Sebelum keputusan diambil harus apa? Terbuka, cari informasi sebanyak mungkin, diskusi, pertimbangan, argumen pro dan kontra. Sebelum keputusan diambil harus terbuka, cari informasi sebanyak mungkin. Ketika sudah ambil keputusan, ikuti. Bisa saja keputusannya secara masalah, tetapi ketika kita misalkan melakukan sesuatu itu karena kurang informasi lalu menjadi salah, itu tidak secara moral kita tidak dipersalahkan.
hanya akan dipermasalahkan kalau persiapan pengambilan keputusan itu tidak teliti, tidak terbuka, mudah terpengaruh. Jadi sebuah pengambilan keputusan ya harus terbuka dengan banyak hal, mencari informasi banyak mungkin baru memutuskan. Kalau ada 1-2 yang kurang, masih bisa diterima dan nanti diperbaiki. Nah, menjadi tidak bermoral kalau ketika pengambilan keputusan dia ngeyel, nggak mau berbagi, berinteraksi dan yang lain-lain. Nah, yang ketiga, bila ragu-ragu, apa yang perlu dibuat? Pilih salah satu. Tentu segala pilihan ada risikonya, tetapi risiko itu haruslah diambil. Hanya dengan begitu, yang namanya keputusan suara hati itu bisa memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mengembangkan suara hati? Yang pertama adalah mendidik. Mendidik apa? Mendidik orang dalam dimensi pengetahuan kognitif dan juga afektif. Ada kebutuhan untuk terbuka dan kemauan untuk belajar. Ya. Jadi mendidik dalam dimensi kognitif dan juga afektif. Nah, dalam diskusi juga dikatakan bahwa suara hati itu tidak begitu saja bisa disamakan dengan suara. Ya, sekali kita berpikir, wah suara hati itu suara yang berbisik-bisik dalam hati kita. Ketika kita mencuri, dia jangan mencuri, jangan, malu nanti. Bukan itu. Suara hati adalah sebuah kesadaran, keputusan sadar saya. Maka suara hati tidak begitu saja bisa disamakan dengan suara Allah. Nah, dalam pendidikan suara hati tidaklah bisa diandalkan dikta sendiri, maka dibutuhkan juga keterbukaan terhadap tradisi dan nasihat-nasihat. Nah, berikutnya bicara soal tekad moral atau segi afektif. Bagaimana saya bisa secara afektif memiliki tekad moral yang kuat? Nah, ini tergantung dari apakah kita bisa membebaskan diri dari penguasaan segala macam emosi dan dorongan irasional yang tentu kita tahu terus-menerus merongrong kesatuan dan tekad kita. Nah, di sini supaya punya moralitas yang tekad moral yang kuat, perlu pengolahan rasa. Artinya apa? Kemampuan merasakan segala dimensi hidup, jasmani, indrawi, penghayatan hubungan interpersonal, kesadaran batin, dan sebagainya. Nah, penentuan diri. Bicara soal suara hati, soal keputusan-keputusan yang diambil suara hati, sebetulnya di situ terjadi yang namanya penentuan diri. Setiap keputusan yang diambil manusia, dia sedikit-sedikit jadi orang, sedikit menjadi orang lain, tapi lebih banyak menentukan dirinya sendiri. Maka setiap keputusan kecil itu menciptakan, menambah suasana, kecondongan. Nah, memang ada pertanyaan yang juga menggelitik soal kapan manusia menjadi definitif. Kapan
manusia itu menjadi definitif, menjadi oh ini sungguh baik. Nah, yang pertama bila tidak lagi terpecah-pecah, bila dia menjadi bebas, bila dia mencapai identitas diri yang sepenuhnya, bila semua barang di dunia ini menjadi sesuatu yang tembus cahaya terhadap arti mutlak yang ada di dalamnya, dan bila ia seutuh-utuhnya berhadapan dengan yang mutlak. Hanya kapan itu? Kita tidak tahu. Jadi, ini bagian terakhir dari pembahasan kita dan ini penting sekali terkait dengan suara hati. Sigmund Freud membedakan ada 3 fakultas dalam hidup manusia: id, ego, dan superego. Id adalah kecondongan irasional yang muncul dari dalam diri dan menghadapkan kita dengan tuntutan mereka. Contoh, Anda sedang berdiri di depan rumah, membuka pintu, kok tiba-tiba mengalami kecelakaan. Kalau Anda menangis misalnya, nah ini id. Jadi id itu unsur kekanak-kanakan, sederhananya begitu, yang membuat kita menjadi menangis, yang membuat kita menjadi bahagia, yang membuat kita menjadi sedih, frustasi. Itu id. Ego adalah fakultas yang bisa mengerti, mengambil sikap, bebas, dan bertindak. Ego adalah aku yang sadar, subjektivitas kita, pusat kesadaran dan keinginan kita. Ini yang namanya ego. Nah, lalu yang ketiga adalah superego. Apa itu superego? Superego adalah perasaan bersalah yang kita rasakan apabila kita melakukan hal yang terlarang. Superego ini bersifat otomatis tanpa pertimbangan. Nah, sekali lagi ingat ya, id itu jiwa kanak-kanakan yang buat dia bahagia, melonjak-lonjak atau sedih dan sebagainya. Kalau ego, ideal ego itu kesadaran moral dalam situasi konkret tadi, mengerti, mengambil sikap, bebas, bertindak. Sementara super ego ada orang tua yang selalu dibatinkan dengan kalau mencuri lalu nanti merasa bersalah sebagai membunuh, merasa bersalah. Nah, jadi ini adalah superego. Nah, beranjak dari penemuan Sigmund Freud, suara hati itu bukanlah suara yang berbisik-bisik yang membuat Anda takut kalau mencuri hati, tidak. Karena itu adalah superego, pembatinan nilai dari orang tua, dari masyarakat, dari guru, dan sebagainya, yang membuat kita akhirnya ketika mau mengambil barang yang bukan hak kita, kita merasa nanti takut bersalah nanti. Ini namanya super ego. Maka belajar dari Sigmund Freud, yang tegas dikatakan suara hati lebih adalah ego. Akan tetapi sekali lagi dibutuhkan super ego yang tidak kaku demi perkembangan manusia seutuhnya. Baik, itu pembahasan kita kali ini tentang suara hati. Semoga berguna. Terima kasih, selamat belajar.